Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Selasa 1 November 2022. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Fransiskus Evata Gilion dari Paroki Santo Pius X Gisting, Lampung. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Pada hari ini gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Pada Hari Raya Semua Orang Kudus, kita diajak oleh gereja untuk merenungkan makna kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita telah memiliki pedoman untuk menjadi kudus, yaitu hidup dalam ketergantungan dengan Allah, atau dalam kemiskinan, lemah lembut, lapar, dan haus akan kebenaran, murah hati, memiliki hati yang bersih, menjadi pembawa damai, dan mau menderita karena berpegang pada kebenaran. Hidup dengan cara-cara dan semangat seperti itulah yang dapat membawa kebahagiaan sejati kepada kita. Gereja telah menunjukkan bahwa cara hidup sesuai dengan sabda bahagia dapat dilakukan oleh kita juga. Untuk itu, kita telah memiliki banyak teladan dan contoh pada diri orang-orang kudus sepanjang sejarah gereja. Kehidupan mereka sungguh sejalan dengan ajaran dan ajakan Yesus pada Injil hari ini. Banyak para kudus yang telah diakui oleh gereja melalui pergelaran kudus mencapai kekudusan dengan menghayati sabda bahagia dalam hidup mereka sehari-hari.
Sebagian dari mereka melakukan karya-karya besar sampai mati sebagai martir, dan sebagian lagi berkarya melalui kehidupan sehari-hari dengan penuh kesetiaan dan cinta kepada Allah dan sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita dapat belajar dari pengalaman para kudus. Sabda bahagia sesungguhnya sangatlah manusiawi dan bisa kita hidupi sehari-hari. Melalui cara inilah kita dapat mengalami kebahagiaan sejati yang dijanjikan oleh Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui perayaan hari ini kita diajak untuk belajar dari orang-orang kudus yang senantiasa selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Teladan orang kuduslah yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Maukah kita menyelaraskan keseharian hidup kita dengan semangat sabda bahagia yang ada di dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini? Ya Bapa, bantulah kami untuk memahami sabda bahagiamu. Tolonglah kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.